Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup sekali. Karena sudah terlihat semangatnya. Tapi kalau tidak kelihatan semangatnya, saya harus tambah yang kedua, bisa sampai yang ketiga. Jadi tidak akan lebih dari 3 hari. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wa bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Aqimis sholata li dzikri wa la dzikrullahi akbar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama, kalau Bapak Haji Yahdiman bukan? Iya, Yahdiman ya. Tidak sampai salah. Karena benar kata beliau itu dari tahun 82 kita mengawali silaturahim atau mungkin kenal dengan Pak Taliman. Beliau di salah satu sekolah di SMP 161. Ya, SMP 1 ya. Di Tanah Kusir dan juga di Fatahillah di Pondok Pinang. Saya di Yayasan Bunga Mekar juga di sekolah yang sama SMP. Sejak itu kita kenal. Jadi kalau dari tahun 82 itu sudah 38 tahun. Luar biasa. Tetapi ternyata kita sebetulnya bertetangga. Ya, saya lihat bapak-bapak sebagian kalau yang ada Jumatan di As-Salam Laboyan, di Pak Faruk yang juga jamaah tetap sholat Jumatnya, termasuk bapak juga, dan yang lainnya, mereka insya Allah ya bukan yang pertama kita bersilaturahim pada saat ini, sudah yang kesekian-sekian. Itu ternyata. Dan memang ini saya kalau di pagar ini saya nggak bisa dibuat. Ini untung aja nggak dipagar. Tapi dulu pernah dipagar, balik lagi saya. Waktu lockdown itu dulu pernah dipagar sih. Oh, apa kayak ini? Gas. Air panas. Oh, air panas. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Jadi ternyata kita ini sebetulnya bertetangga, itu betul sekali. Jadi kalau saya diizinkan oleh Allah saat ini, saya bukan pergi ke orang lain ternyata. Ya, saya menemui bapak dan ibu, saudara saya, mungkin juga teman saya, atau mungkin juga adik saya, atau anak saya, atau mungkin kakak saya. Karena kita bertetangga. Ya, walaupun memang sudah dipisah secara administratif, saya kelurahannya Rempoa, kita di sini Rengas. Kelurahannya memang dipisah, jadi tetangganya nggak bisa dipisah ternyata. Jadi juga ada perbedaannya ya. Tetangga tidak bisa dipisah, kelurahan bisa terpisah, kecamatan bisa satu, kabupaten bisa satu, tentu kan begitu jadinya. Nah, sampai nanti kepada provinsi jadi satu, bangsa jadi satu.
Makanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pas juga ternyata Islam ini betul-betul kafah semuanya itu betul-betul. Ini mengawali saja ya. Alhamdulillah. Pertama tentu kita rangkaian yang saya baca tadi, saya baca pertama Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu dan seterusnya itu sudah itu urutan saya baca ya, karena saya lihat kita yang ngumpul ini mungkin 80% itu 60 ke atas dari sudut usia. Saya yakin itu 60 ke atas dari sudut usia. Ya. Insya Allah kita mewakili ini, mewakili keluarga kita dalam keluarga dan mewakili tetangga kita sesama bertetangga, kehadiran kita. Tapi mudah-mudahan bukan hanya sekedar mewakili saja. Mungkin saudara-saudara kita dengar sekarang ini yang kedatangannya sama ramai-ramai kita. Kalau pun tidak belum atau belum bisa setiap pagi atau setiap waktu umpamanya Sabtu dan Ahad ini dijadikan niatan kita. Saya ngumpul ini di Mushola Al-Hidayah. Ya berapa ini kita umpamanya ini. Ngumpul kita silaturahim. Apalagi sekarang ini. Bukan sekarang ini saja, sudah lama kondisi-kondisi di Bintaro, di BSD, di Pemulang, ya ini seperti ini. Kalau sudah hari Ahad ini ada pengajian atau tausiah, itu kita ada makanannya, ada minumannya. Sekarang sudah itu budaya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya ini orang aktif di dalam suatu kegiatan tapi Sabtu saya. Namanya S3 Safari Sabtu subuh. Jadi setiap hari Sabtu kita pergi ke masjid-masjid. Sekarang ini jumlah masjidnya itu 74 masjid. Jadi kebagiannya sudah 1 tahun ya sekian bulan itu baru kebagiannya. Di mana? Itu di BSD dan sekitarnya. Namanya FMMB, Forum Mushola Masjid BSD dan sekitarnya. Yang dulu juga di Bintaro ini juga ada dulu. Ada dulu. Tapi kelihatannya tidak begitu aktif. Dan saya juga aktif. Di dalam kegiatan dengan hubungan sukunya ini. Aktif juga saya dulu. Tapi sekarang ini karena dalam 1 tahun ini kami setiap Sabtu itu ada Zoom saja. Jadi selalu ada. Jadi bermacam-macam materi yang memberikan ya nasihatnya untuk kita semua. Itu yang kita ikuti. Jadi alhamdulillah pada saat ini insya Allah kami berprasangka baik. Kita tadi ada yang bangun jam 3, insya Allah. Tapi kalau memang belum latih untuk bisa bangun jam 3. Untuk apa? Untuk menghafalkan ayat yang dibaca oleh Pak Ustaz Haji dari tadi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa. Sebagian dari malam itu bangunlah. Ya ayyuhal mudassir, bangunlah. Ya ayyuhal mudassir, hai yang berselimut, bangunlah. Nih, berprasangka karena biasanya kalau kita yang sudah berumur 60 ke atas itu semacam otomatis bangun. Itu otomatis bangun. Ya, mohon maaf, karena saya juga sudah mau mendekati 70. Jadi sudah merasakan. Memang otomatis. Alhamdulillah, saya tadi jam 3 sudah dibangunkan oleh Allah. Jam 3 kita bangun. Ya, ini. Dan ternyata setelah kita renungkan, ini bangun malam ini ya. Setelah kita renungkan, sebetulnya kita hari ini kita lahir, malamnya kita sudah dilatih oleh Allah untuk bangun malam. Kalau kita memahami dan merenungkan ya, hari ini kita lahir ini, itu malam nanti untuk menghadapi besok. Sebetulnya kita sudah dilatih bangun malam. Baik yang lahir itu laki-laki ataupun perempuan. Bukti, saya dilahirkan oleh
Jam 2 saya bangun lagi. Setelah itu jam 4 saya bangun lagi. Saya bangun lagi. Mengapa saya bangun? Karena saya butuh dengan ASI ibu saya. Butuh dengan ASI ibu saya. Saya haus. Nangis saya. Atau mungkin saya gelisah. Tidak ada yang lain yang saya butuhkan. Yaitu adalah saya minta kebutuhan jasmani saya. Yaitu ASI dari ibu saya. Ibu saya itu bangun. Tak pasti itu bangun. Apalagi kalau anak ini anak pertama. Tambah lagi. Apalagi ini anak laki-laki. Kadang-kadang begitu juga di kondisi kita manusia. Anak pertama, mungkin cucu pertama, laki-laki. Jadi ada juga itu. Alhamdulillah, anak laki-laki yang pertama. Coba kalau laki-laki anak pertama, cucu pertama, lain lagi kegembiraannya. Gembiranya lain. Karena nanti kalau dia tua, dia untuk membimbing. Kalau dia punya adik lagi, dia untuk membimbing adiknya. Artinya, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Ada. Jadi ini tidak bisa kita mungkiri. Itu kenyataannya seperti itu. Nah, lain kita sudah dibangunkan oleh Allah. Termasuk kita juga kalau sudah usia 60 ke atas, pada dasarnya kita sudah dibangunkan oleh Allah. Hanya saja hanya saja kita bangun, pasti kita akan ke kamar mandi. Karena kita didesak oleh sesuatu yang harus kita keluarkan. Mohon maaf, ke kamar kecil. Tetapi apabila tetapinya ini, lihat, karena tadi baru jam 2, subuh kan jam 4.40. Wah, 2 jam setengah. Ini persoalannya. 2 jam setengah lagi. Ini persoalannya kita ini 2 jam setengah lagi. 2 jam setengah lagi itu 150 menit. Tetapi sebetulnya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa. Mudah-mudahan kamu akan dapat itu, jelas itu. Kalau itu yang kita pahami. Jadi hendaknya kita sebelum tidur itu salah satu, ya Allah, Engkau bangunkan aku nanti jam 2 atau setengah 3. Ya Allah, bukan hanya sekedar saya untuk membuang ya atau ke kamar kecil atau ke kamar mandi saja. Untuk sholat ya Allah. Jadi memang kita kita pasang juga niat untuk sholat. Dan itu yang dikeraskan hati kita, ya semangat kita. Nggak ada, kita jangan pikir 2 jam setengah lagi, 2 jam lagi, jangan pikir. Saya bangun selesai untuk berwudu, untuk cepat. Insya Allah. Walaupun barangkali akan ada nanti jam 3-nya berat-berat mata atau setengah 4, itu nggak sah. Latih insya Allah. Ya, karena nilai maqaman mahmudah waktu sholat di pagi hari ini, ya itulah akan diangkat derajat kita oleh Allah. Kita menjadi orang mulia. Kita berdoa kepada Allah. Doa kita tidak ada hijabnya. Kita minta ampun kepada Allah. Kita akan dapat ampunan dari Allah. Kita baca istighfar, ya mungkin sekian kali. Doakan orang tua kita, doakan anak-anak kita, doakan lingkungan kita, doakan masyarakat kita. Insya Allah. Tapi memang ini harus dilatih. Saya ada ustaz itu sampai sekarang sangat berkesan, insya Allah ya untuk selamanya. Dia dalam kuliah subuh juga. Ini di dalam acara kegiatan yang saya bilang tadi ya, ustaz ini agak lucu-lucu. Memang lucu, karena agak lucu ya. Bapak ibu saya menyampaikan satu hal, dan tolong saya marahi selalu. Bapak wajib sholat, bukan wajib sholat, wajib bangun jam 2 atau setengah 3 untuk sholat wajib. Biar bapak marah. Kalau tidak bapak latih, ibu latih nanti, tidak akan sampai kita menjadi orang istiqomah, bangun malam untuk bertahajud. Tapi lama-kelamaan apa yang disampaikan oleh Ustaz itu, ada jamaah yang setelah dia berlatih ternyata gak lama latihannya, tapi memang perjuangan sangat luar biasa.
Nggak lama latihannya sampai Ustaz, saya terima kasih banyak Ustaz. Apa yang Pak Ustaz itu begitu terasa oleh saya. Jadi saya melatih diri saya. Alhamdulillah dalam seminggu ini, sepekan ini saya sudah rutin sholat tahajud. Dan saya minta kepada Allah selalu sampai dia terang. Sampai begitu. Itu betul-betul kita harus latih betul. Harus kita latih betul. Sebab ukuran kalau kita sudah usia 60 ke atas itu, tidur jam 10, bangun jam 3. Kalau kita ambil 5 jam itu sudah sangat luar biasa. Sudah lebih dari cukup. Mungkin kita pasti masih kenal juga. Ya, maaf nih. Itu namanya Bapak Habibie itu 3 jam semalam tidurnya. 3 jam tidurnya semalam. 2/3 malam mau subuh mau pagi itu untuk bermunajat kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Apalagi beliau adalah salah satu yang dibutuhkan oleh bangsa kita dan keilmuan beliau. Jadi itu munajat. Tidak ada masa yang terlambat sebetulnya. Tapi memang kita harus latih. Insya Allah ibadah yang kita lakukan. Kalau belum latihan kita. Kemudian setelah itu selesai itu semuanya, kita sudah menuju ke mushola. Makanya tadi bacaan doa kita, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu jangan juga sampai lupa. Kalau perlu kita tampang di kamar kita, jangan lupa. Paling kurang ingatkan untuk baca itu. Jangan sampai lupa. Setelah itu juga jangan lupa Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Karena itu urutannya tadi itu. Bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bangun itu kemana kita? Untuk Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Ini urutan kegiatan kita nih sampai saat ini. Karena kita di kamar mandi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan, setan, baik laki-laki ataupun perempuan yang masuk ke kamar mandi tadi. Dan itu satu-satunya doa yang kaitannya adalah berlindung kepada Allah. Makanya ternyata kaplingnya setan itu adalah kamar mandi itu. Oleh karena itu, kalau kita yang sudah tua ini disuruh sangat-sangat berhati-hati masuk ke kamar mandi. Kalau memang kita tidak kuat, jangan dipaksakan. Itu pengertiannya. Dan kalau memang kita memang butuh ke sana, minta tolong sama anak kita, minta tolong sama siapa yang ada di rumah itu. Sebab kadang-kadang ada juga, mungkin maaf kita sudah bertongkat, memang kita akan butuh untuk ke sana. Tapi sekarang sebetulnya kan ada untuk mengatasinya. Sebab sama-sama tahu kita, sering terjadi di kamar mandi kalau kita jatuh, ada yang stroke, malah ada yang menembuskan napas terakhir. Apa artinya? Artinya memang kita harus hati-hati. Makanya dari sekarang, anak-anak kita dari sekarang ini, karena kita memohon kepada Allah, masuk ke kamar mandi itu berlindung kepada Allah, insya Allah Allah nanti tidak akan menjadikan itu nanti kalau kita sudah tua. Artinya tidak akan terjadi kita kecelakaan atau bahaya atau kita jatuh dan sebagainya di kamar mandi itu. Hanya karena tujuan kita bukan jatuh. Tapi kalau belum terlatih dari sekarang, dari kecil ini, anak-anak, bisa saja. Dan kemungkinan juga kita jatuh itu, karena tidak terlatih. Allah tidak lindungi. Itu kan bisa. Serba kemungkinannya. Bisa juga serba untuk mengingatkan kita. Contohnya, seperti si A sudah terbiasa itu, tapi ternyata dia jatuh juga, malah di situ memerlukan nafas. Untuk mengingatkan kita. Tadi, itu intinya, itu urutannya tadi. Selesai. Tentu kaitannya dengan mungkin insya Allah kita sholat di rumah. Itu bisa jadi.
memang belum merata. Sudah ada juga beberapa masjid itu yang bukan 24 jam ada. Seperti masjid apa itu yang di Jawa Kerjaan ya, 24 jam itu di Jogja itu. Kemudian Jogo ya. Masjid Seragen di Jawa Tengah juga. Itu satu contoh. Bahkan tidak pernah ada jemaah di daerah. Sudah ada. Saya yakin ada. Karena kita di apa itu di MMB itu pernah. Saya betul saat itu tidak ada kegiatan lain yang tidak saya tinggalkan dulu. Tapi info yang kita dapatkan itu ya seperti itu. Itu boleh betul itu. Boleh dijadikan teladan kita untuk kita tiru dan kita mengasuh sesuai dengan kondisi kita. Betul-betul ya bukan luar biasa. Hendaknya memang seperti itu. Nah, selesai kita menuju. Mungkin dari rumah kita ya, karena kita dekat ini. Setiap langkah itu untuk berintai di sisi Allah. Langkah bismillah, langkah kanan kita, dosa diampuni, langkah kiri lagi, ditambah kebaikan kita, derajat kita akan diangkat oleh Allah SWT. Jadi tidak ada ini poin aja semuanya kita sampai ini. Sampai saat ini menjadi poin di hari ini. Awal-awal poin kehidupan kita. Sampai di sini apa lagi? Allahumma ftahli abwaab rahmati. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Ternyata di masjid, di musola itu yang kita minta rahmat. Pintu-pintu rahmat. Makanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu pintunya nggak satu. Dan setiap pintu itu mempunyai makna. Ada pintu baku salam, ada pintu nama, ya macam-macam semuanya. Itu mempunyai makna. Karena memang di masjid atau di musola itu rahmat yang akan diberi. Ternyata rahmat ini banyak sekali. Pintu-pintu rahmat Allah itu banyak. Tapi mengawali dari kita kegiatan-kegiatan urutan kegiatan tadi ternyata adalah di musola atau di masjid. Sampai di masjid, ngapa kita lagi? Sampai di musola, sholat sunat kita. Tadi sholat sunat fajar kita nggak bisa lagi di sisi Allah, sisi dunia. Dari pagi tadi sudah poinnya sudah banyak. Setelah selesai kita sholat subuh, poin lagi. Berzikir, poin lagi. Saat ini kita dengarkan lagi. Jadi dari tadi sebetulnya betul-betul rahmat Allah yang patut kita syukuri. Jadi oleh karena itu kita harus mengucapkan kalimat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sangat luar biasa. Selainnya apa lagi? Banyak lagi. Ini di hari ini aja. Yang barunya dan sebelum-sebelumnya begitu banyaknya nikmat. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau mencoba-coba menghitung nikmatku, enggak akan sanggup. Yang di hari ini saja sudah tidak sanggup, nanti kita sampai sore, sampai tidur lagi kita sudah tidak sanggup kita hitung. Pasti ada yang lupa. Apalagi yang sebelumnya, begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah. Sekarang bagaimana kita terhadap nikmat Allah ini? Seperti diceritakan. Terhadap nikmat Allah ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kita syukuri. Kalau kita syukuri, maka Allah akan tambahkan, baik dari segi kuantitasnya ataupun dari segi kualitasnya. Tentu yang kita cari adalah kualitasnya, ya, karena kuantitas, ya dari satu segi memang ada juga yang kuantitas, ya. Mungkin nikmat rezeki, kalau kemarin 10, kepinginnya mungkin berikutnya menjadi 11 dan seterusnya. Tapi kalau yang nama ibadah itu sebetulnya sudah tidak ada kuantitasnya. Subuh yang berakaat, nggak bisa, jangan jadikan 3 rakaat dan jangan
coating, walaupun boleh ada di coating dengan penyebab-penyebab yang lain. Kalau tidak ada sebab ya tidak ada. Jadi apa yang penting sebetulnya daripada kualitas yang perlu kita tingkatkan? Saya jadi agak merenungkan tadi. Apa yang saya renungkan tadi? Hidup kita ini ternyata sebentar banget. Walaupun kita mengatakan saya sudah berumur 60 tahun, saya 70 tahun, ibu saya bisa sampai 80. Ternyata ngomongin itu kalau kita renungkan dari kenyataan tadi sedikit sekali umur kita. Itu betul sedikit. Ini jarang juga terpahami oleh kita. Kita lahir ke dunia dulu, apa yang dilakukan oleh ibu kita, oleh ayah kita? Apa? Diazankan enggak? Diazankan, dikomatkan. Ini lahir. Kemudian ternyata kita menghembuskan nafas penghabisan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara keluarga kita? Disolatkan, namanya solat jenazah. Jadi kalau kita pikirkan hidup kita itu, itulah antaranya. Antara azan qomat sebelum sholat. Pertama ini, walaupun ada masjid yang menjadwalkan setelah azan 15 menit setelah azan akan qomat, itu ada. Sekarang sudah begitu. Ternyata ini pemikirannya adalah untuk memberikan kesempatan. Ya, tapi juga tidak bisa terlalu lama sampai setengah jam. Itu juga tidak bisa. Sebab di Mekah, di Madinah, Masjid Nabawi itu memang juga seperti itu. Setelah kita tanya pada pengurus, apa karena kita seperti itu juga. Nah, kita melihat konteks di Masjidil Haram. Tapi kalau Masjidil Haram itu bisa 20 menit, bisa 25 menit. Coba diperhatikan. Itu tidak 10 menit. Ya karena karena jemaah yang begitu banyak. Kalau kita kan sudah bisa perkirakan ini, ya ini di bapak ini yang belum bapak ini. Ada 15 menit dari buka. Sudah memang dijadwalkan sampai seperti itu. Boleh nggak? Boleh, karena memang ada ayatnya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah dijadwalkan seperti itu. Awal subuh sekarang 4:41. Tapi ada pertimbangan lain jamaah kita setelah azan kita baru qomat 10 menit setelah azan baru kita qomat atau 15 menit. Tapi juga tidak boleh terlalu lama dan masih dalam waktu sholat. Jadi menjadwalkan setelah azan baru qomat itu juga dianjurkan. Bukan hanya sekedar ayat tadi memahaminya kita waktu subuh 4:41. Nanti subuh 12:08 menit. Bukan hanya sekedar itu toh. Ada kita pertimbangan yang lain tentu untuk jamaah. Tapi tidak boleh terlalu lebih. Ini ya, yang apa namanya? Mungkin untuk ya saling mengisi. Saya lebih contoh sebetulnya bukan kalau tausiah memang ada ya tawasul bil haq atau tawasul bis sabr. Kalau nasihat memang juga ada, tadinun nasihat. Ada juga. Ya, kalau tadi sahabat saya Bapak Haji dari mengatakan kuliah, jadi berarti kita mahasiswa semuanya juga ada. Karena beliau pun termasuk saya juga pernah menjadi yang kuliah, yang menjadi mahasiswa. Jadi bisa semuanya. Kalau dikatakan mengingatkan, kami hanya mengingatkan karena pasti ini guru-guru kita sudah juga pernah menyampaikan dan pernah juga kita mendengar di mana-mana. Tapi mengingatkan karena memang juga ada dasarnya. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatlah kepada orang lain, mudah-mudahan dengan saling sering kita mengingatkan itu akan mendatangkan manfaat. Jadi yang mana ada nih yang kita semuanya berlaku itu. Kalau sekarang saat ini diartikan memberi nasihat, ya tentu ya kita menyantuni agama.
Kalau kita memberikan tausiah umpamanya, kita memang harus watawasau bil haq watawasau bis sabri. Harus menasihati dengan kesabaran dan jalan kepada jalan kebenaran. Dia ada semuanya. Kalau mengingatkan kita demikian, jadi ada semuanya. Boleh semuanya dipakai. Tidak ada yang salah itu dipakai. Tempatkan saja. Alhamdulillah. Jadi sudah itu poin tadi ini juga bukan bisa jadikan amal kita. Doa yang kita ucapkan, yang kita baca antara azan dan qamat, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya momen ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ini tadi kita sholat subuh ini berjamaah. Mungkin doa kita secara khusus yang ini. Nanti zuhur insya Allah sempat juga kita berjamaah. Apalagi secara khusus antara azan dan qamat. Itu momentum untuk berdoa kepada Allah. Kenapa demikian? Karena selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang kita kejar adalah waktu. Yang kita cari adalah waktu. Tidak tempat. Tetapi Masjidil Haram, Masjid Nabawi termasuk Arafah, hubungannya dengan haji, itu yang kita yang kita raih itu adalah tempat. Berdoa di tempat itu. Jadi tempat berdoa di Multazam, artinya di tempat Multazam itu. Berdoa di makam Ibrahim, tempatnya itu. Bukan waktunya. Waktunya kapan saja. Tapi berdoa di tempat itu adalah tempat yang dilakukan di bahasanya. Berdoa di makam Ibrahim, tempat itu adalah tempat yang dijawab. Berdoa di Bukit Safa, di Bukit Safa itu ada tempat ijabah. Bukit Marwah, ijabah. Di Padang Arafah, ijabah. Musdalifah, ijabah. Tempatnya itu. Tapi untuk kita Indonesia, bukan Indonesia, selain yang masih yang dua itu, Allah tidak mengukur daripada tempat. Makanya menjadi bahasa kita berdoa di mana saja bisa. Kan gitu enggak? Ya apalagi ini sekarang, Mama ini, saya akan punya bagi asuhan. Itu sudah ada tamu-tamu kita yang biasa kan anak-anak ya, kalau dia bawa ke Ustaz anak-anak ke rumah kita mau doa. Ya enggak. Kalau enggak, Pak Ustaz kami akan datang nih ke panti mau berdoa dengan anak-anak. Ya, kalau sekarang kelimpahannya enggak begitu, sudah ditukar. Pak Ustaz kan doa boleh enggak dari mana saja? Boleh enggak dari mana saja? Ya boleh. Karena di kita ini tidak tempat. Ukurannya tidak di tempat itu ijabahnya. Waktu. Jadi waktu. Jadi ini jangan. Jadi wal asli innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa demi waktu, sesungguhnya manusia itu akan merugi kecuali orang yang beriman kepada masalah. Termasuk juga memanfaatkan atau berdoa di waktu itu. Itu jangan sampai kita sia-siakan. Ya salah satu yang tadi antara azan dan qamat. Luangkan waktu untuk berdoa sejenak. Ya, doa. Dan juga jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita walaupun kita sudah menjadi kakek. Saya sudah menjadi kakek, bapak dan ibu. Saya tanya Pak Ustaz Heriman tadi, saya cucu yang ada pertanyaan tanya. Sudah berapa cucu? Dulu nggak jawab, bilang gini. Gini. Saya tanya lagi, dari cucu yang segini ini, dari anak berapa? Itu pertanyaannya. Tapi kalau saya sekarang orang tanya masih tanya anak, saya nggak jawab. Saya nggak jawab. Kalau tanya anak, saya nggak jawab. Tapi tanya cucu, cepat saya jawab. Sebab ada bahasanya begini, kaitan dengan ini ya, dikatakan lelucon nggak, tapi kenyataan begitu. Kita berumur 20 tahun, itu yang ditanya di mana sekolah, di mana anak sekolah. Umur 30 tahun, pekerjaan yang ditanya, mana kerja.
Umur 40 tahun itu yang dicatat, ditanya anak sudah berapa. Umur 50 itu sudah cucu yang ditanya, Bu. Ibu kalau ada juga orang bertanya anak, diam aja dulu. Diam aja dulu, gak bisa jawab komentar dia enggak. Tapi dia tanya cucu, ya berapa cucu ibu? Alhamdulillah sudah cucu. Langsung jawab begitu. Semangat kita menjawabnya. Orang heran, tadi ibu kenapa diam aja? Ya saya nggak ukurannya untuk bertanya anak lagi, sudah cucu yang tanya. 50 tahun. Kalau 60 tahun itu lain lagi yang ditanya. Itu ditanya sudah berapa teman-teman kita yang sudah meninggal. Yang meninggalnya yang ditanya. Ya, saya dengan teman-teman itu, ya ada grup kita, nih meninggal, ini meninggal. Jadi yang meninggalnya, kalau sudah umur 70 tahun, kita umur 70 tahun, itu teman kita yang masih hidup. Siapa lagi yang ada ya? Siapa lagi yang ada ya? Ini, oh alhamdulillah. Di mana ya dia sekarang ya? Dan bagaimana dia sekarang? Jadi siapa yang masih ada? Tapi kalau sudah umur 80 tahun, Bu, lain lagi itu. Ini siapa ya? Ini siapa? Padahal itu anak-anak kita yang tua. Itu mungkin jarang 1-2 menit lagi tanya lagi. Kamu siapa? Pakai kamu lagi. Itu. Jadi memang sudah diciptakan oleh Allah kita seperti itu. Dan tidak usah kaget. Sering juga ada tamu-tamu kita tanya, Pak Ustaz, kaki saya ini begini. Umur berapa Bapak? 73. Saya bilang, Bapak baca surat Ar-Rum ayat 55. Saya bilang gitu. Karena dalam di ayat itu Allah menjelaskan Allah menciptakan kita pertamanya lemah. Sudah lemah, kuat. Sudah itu lemah lagi urutannya. Itu Al-Quran. Surat An-Nur ayat 5. An-Nur antara itu bahasa bahasanya. Ya Ar-Rum. Ya, itu bisa dilihat. Ayat 55, kalau lihat 55. Jadi kalau kita punya saudara, kita punya orang tua, kondisinya umpamanya, ini memang sudah seperti itu, diciptakan oleh Allah. Dari lemah kita menjadi kuat, dari kuat kita lemah kembali. Jadi memang kita harus terima saja. Ya, tentu juga tidak bisa melepaskan syariatnya kita berobat. Tapi ternyata obat itu ya begitu aja, nggak ada. Jangan disesati dokter, jangan disesati anak, kok kamu urus saya begini, nggak terima. Saya kemarin ada seorang bapak umurnya 86 tahun. Jadi di lutut, yang lain gagah perkasa, betul-betul sehat beliau. Karena urusannya pergi haji melulu dari tahun 71 terakhir tahun 2017. Itu terakhir. Setelah itu enggak lagi, karena saya sudah berangkat 2017 itu saya berbimbing, karena dia saya ingin hanya untuk tawaf dan sa'i saja. Saya bersilaturahim ya hari Kamis kemarin, itu 86 tahun, ya kan? Itu. Nah, saya harapkan nanti Bapak Haji pahami ayat ini. Jadi ini memang sudah ya seperti itu dari Allah. Tinggal kita syukuri. Apa yang bisa kita lakukan. Semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Juga ada ayat Al-Quran. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Juga jangan dipaksakan itu. Ya. Jadi memang ada batas-batasnya kita. Nah, jadi itu kaitan dengan umur kita tadi, ya. Jadi memang begitu kondisinya. Tapi saya ingin memesankan satu. Nih Kak, tadi juga Pak Haji Kaliman menyampaikan, saya memang mengurus orang meninggal. Yang itu boleh dikatakan kalau mau di bersejarah di Bintaro ini barangkali saya paling duluan. Saya dari 2005 sudah mengurus orang meninggal, dan sekarang kita hampir setiap masjid itu sudah
sudah ada menyelenggarakan ini. Tapi pengalaman kita, ini pengalaman kita. Kalau sekarang kita mampu menjadi imam sholat, ya, imam sholat. Di saat kita nanti menjadi jenazah, didiklah anak kita, pesankanlah kepada anak kita, khususnya laki-laki, tolong sholatkan saya nanti menjadi imam. Sholat jenazah saya, tolong engkau yang menjadi imamnya. Bilang sama. Itu satu. Hubungan dengan sholat. Hubungan dengan perlu upaya yang lain. Terutama adalah memandikan. Bilang kepada anak kita, nah, kalau mama nanti meninggal, tolong kalian yang menggosok badan mama. Sampai ke begitu, yang menggosok badan mama. Bukan hanya mengguyurkan atau mengguyurkan air 2, 1 atau 3 kali. Gosok, tolong sampaikan begitu sama kami. Karena pengalaman kami, ini pengalaman, anak masih ada yang gak mau dengan bermacam-macam alasan. Padahal kalau kita sadar, dan memang harus sadar dan harus menyadari, kita sebagai anak, terutama ibu, berapa lama kita dimandikan oleh ibu kita. Semenjak kita lahir jam 4 subuh pagi, itu setelah itu mungkin 2 atau 3 hari, memang yang memandikan itu adalah suster di rumah sakit atau di rumah bidan dan sebagainya. Setelah itu adalah kita yang memandikan mereka, tidak orang lain. Bayangkan kepada mereka seperti itu. Nanti dia terbayang itu, dia akan menyampaikan lagi kepada anaknya atau cucu kita. Seperti itu. Ini hal-hal kecil yang kadang-kadang ya boleh dan diartikan kurang kita sadari. Masih mengandalkan petugas. Petugas saya, bantu saya juga itu seperti tahu lagi. Itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu, Mariam, itu betul tolong dipesan. Memandikan kalian memandikan. Kalau yang laki-laki, ya anak laki-laki. Ya bukan tidak boleh juga perempuan, tetapi memang ini ada pembatas lah ya, walaupun yang orang tua sendiri ya. Tapi itulah yang ibu-ibu pesan kepada anak perempuan kita, cucu perempuan kita. Yang laki-laki pesan kepada anak laki-laki kita, cucu laki-laki kita. Dipesankan betul, katakan betul. Dan bayangkan seperti itu. Dan tidak usah takut-takut. Sampai nanti ke lahat. Kalau masuk ke lahat, ya dalam sebulan saat ini ya 1-2 orang selalu ada selalu ada. Itu yang saya itu boleh dipesankan. Dan ini hal-hal yang kecil itu sebetulnya. Tetapi itu maknanya seperti tadi. Itu tanpa disadari. Sudah satu lagi yang saya juga pernah sering lihat, kesadaran kita manusia itu adalah bila sudah ada dalam keluarga kita meninggal dunia. Itu kesadarannya luar biasa. Tapi kalau hanya sakit, walaupun 3 bulan di rumah sakit, insya Allah dia sehat lagi, kesadarannya tidak seperti yang meninggal. Itu pengalaman. Jadi itulah dikatakan oleh Rasulullah, cukup kematian itu menjadi pelajaran. Di kafan maut ya cukup kematian itu dijadikan mau bisa jadikan pelajaran. Ternyata pelajaran yang terbesar itu adalah kesadaran kita bahwa menghadapi apalagi sampai kita memandikan, mengapani kita lihat, mensolatkan kita ke kuburan, insya Allah itu kesebaran yang luar biasa. Coba nanti rasakan. Betul itu tidak siapa-siapa. Nah ini penting. Ternyata agama kita ini dengan kematian saja itu bisa menyadarkan kita. Kalau kita diamati semuanya,
Waktu kita bungkus badan kita dengan kain kapan, laki-laki 9 meter, perempuan 13 meter itu sebetulnya tidak sadar kita itu. Pakaian yang ada di dalam lemari itu tidak satu pun yang kita bawa. Mobil yang 3 mobil di garasi mobil di rumah kita itu tetap memakai mobil ambulan atau mobil jenazah. Dan mungkin, bukan mungkin lagi, orang yang tidak pernah mengenal kita tetapi dia membantu kita, itu saudara-saudara kita yang di makam. Saya sampaikan, kalau di makam saya sampaikan, Bapak Ibu, ini saudara-saudara kita. Ini kekerasannya luar biasa. Kalau ibu punya ada rezeki, bersedekahlah kepada mereka. Saya mau apa? Saya kalau datang apa itu, kalau sudah datang kelihatan mobil saya, Pak Haji, Assalamualaikum. Saya dia Pak Haji, doain langsung tidak. Saya dia Pak Haji, kita bisa ketemu lagi. Doa mereka dijawab oleh Allah. Dijawab oleh Allah. Jadi hal-hal yang kecil yang ada dalam kehidupan masyarakat ini hendaknya menjadi perhatian kita untuk kita amalkan secara berangsur. Dia juga tidak dipaksa secara berangsur. Tapi kalau tidak, ya tentu akan kejadian. Apalagi kita berpikirkan apa? Ini barangkali yang apa namanya ini mungkin kurang apa ya. Tapi ini banyak pengalaman-pengalaman yang kami sampaikan ya. Sebenarnya itu saya ingat juga nih. Sebetulnya kalau di kampus itu hanya 5 tahun ya. Saya masih juga banyak kedatangan mahasiswa itu. Saya dari perguruan tinggi Al-Quran, Bapak dan Ibu. Jadi teman-teman baik dari UIN dan sebagainya. Salah satu pesan saya juga begitu. Ilmu akan didapat nanti dari pengalaman. Karena jadikan guru ini alat terkembang menjadi guru. Mohon maaf saya dari Minang. Jadi salah satu kita seperti itu. Alam yang terkembang ini jadi guru. Ternyata guru ini di alam. Saya tadi ini saya bawanya anaknya dari buat anaknya. Kemudian tadi kelihatan saudara kita membawa apa namanya? Pemulung. Ambil pelajaran dari dia dan doakan dia. Mungkin dia bangun tadi jam 3:30. 3:30 dia sudah bangun. Tujuannya hanya satu, mencari nafkah untuk anak. Doakan dia. Kalau mungkin kita tidak bisa memberi, tapi doakan. Kalau ingin tahu itu Bapak Ginanjar yang menara 165 itu salah satu yang dianjurkan waktu dia turun itu memiliki menara itu 6 lantai baru sudah mau membangun 21 lantai kalau nggak salah. Udah, tapi nasihat bapaknya satu saja. Ketemu dengan orang kamu lihat, doakan orang itu. Disuruh doain, siapapun doain. Nanti Allah yang mengatakan. Itu petunjuk orang tuanya. Sampai satu-satunya menara yang sekian tinggi kepada kalimat Allah, ya kalimat Allah dan masih di sana. Itu. Jadi jangan lupa juga kita doakan saudara kita doakan. Ya Allah berkahi dia usaha mereka, beri rezeki yang berkah ya Allah. Doakan mereka. Jadi kita butuh, makanya doa ini di situ. Jadi ini petunjuknya sebenarnya ada. Kenapa si khotib hari Jumat itu Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup yang mati, muslim muslimat, mukmin dan mukmin, yang hidup dan yang sudah tidak ada. Kalau itu kita sosialisasikan dalam kehidupan kita yang sekali hari Jumat itu bertemu dengan Pak, kita saling berdoa. Itu. Sebenarnya sudah ada petunjuknya. Petunjuk semuanya sebenarnya sudah ada. Cuma karena kita sosialisasikan untuk kelanjutannya. Bapak kalau Ibu, saya sedikit tanya, Pak Ustadz ini apa yang Pak Ustadz lakukan dengan anak-anak? Saya tidak akan model lain, kecuali model saya berdoa dan berdoa. Jadi kalau kata, tapi saya tidak sekali setahun selalu datang kalau ada takbiran. Terima kasih banyak. Saya lupa yang tahu. Pokoknya dari sini saya harus datang ada takbiran. Yang ada takbiran, bukannya dengan cakap fitnah. Selalu datang. Mungkin tak tahu ya
muncul dan tampil. Dan bisa jadi itu yang menjadi dasarnya. Jadi jangan putus kita mendoakan. Makanya kuluni astaghfirullah, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin agak agak kurang sistematis ya. Ambil saja yang benar itu dari Allah, mari kita amalkan bersama. Yang kurang benar, yang tidak benar itu semata-mata hanya kelemahan saya. Insya Allah tidak dipengaruhi oleh setan. Ya bukan karena setan kurangnya, tapi kelemahan sebagai manusia. Ya, karena niatnya tadi isinya Allah mentahdir wa rahmati. Jadi tidak ada hubungan setan-setanannya. Insya Allah setan tidak ada di mau ini. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampaikan salam kami, salam hormat kami untuk keluarga kita di rumah. Nasihatkan anak-anak kita agar menjadi anak yang baik, soleh-solehah. Rabbil habli minas sholihin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak udah salam.